Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Lawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang ekonomi makro, di mana eh, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama tentang ekonomi makro itu sendiri. Di mana ekonomi makro ini membicarakan tentang perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau istilah agregat dan mengabaikan unit individu. Ekonomi makro memusatkan perhatian pada kebijakan ekonomi dan variabel kebijakan yang mempengaruhi prestasi tersebut. Artinya di sini adalah di mana ekonomi makro ini membicarakan lebih luas lagi. Kemudian variabel yang diangkat ini berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pada prestasi ekonomi tersebut. Yang kemudian ekonomi makro ini membahas tentang produksi total dan tingkat harga umum dan menjelaskan bagaimana hal ini terjadi. Nah, ada perbedaan daripada ekonomi makro dan mikro ini terletak daripada um, dari segi harga dan segi dari total produksi. Nah, kalau kita melihat adalah dari pendekatan teori ekonomi makro, ini sering disebut sebagai ekonomi atau agregat ekonomi analisis. Artinya kegiatan ekonomi masyarakat tersebut akan terukur dalam pendapatan nasional dan dari sana akan diketahui pihak-pihak yang ikut menyumbang terhadap pembentukan pendapatan nasional. Selain itu juga diketahui pihak-pihak yang menikmati. Yang kemudian berkenaan dengan hal tersebut, maka ekonomi makro ini sering disebut sebagai dengan analisis pendapatan nasional. Nah, kalau kita membicarakan tentang mereview daripada ekonomi mikro, kita akan berbicara tentang perubahan daripada harga dan kuantitas dari segi individu per individu. Dan yang kemudian kita akan melihat daripada pendekatan historis ekonomi makro. Di pendekatan historis makro dari tahun 1930-an sampai dengan tahun 70-an ini terjadi kenaikan dan keturunan daripada kegiatan ekonomi. Ada yang mengalami pengangguran, ada yang mengalami inflasi, ada yang mengalami pertumbuhan. Dan tiga kategori ini seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ini sering disebut sebagai penyakit makro dalam makro yang harus benar-benar ditangani secara serius jika terjadi tiga gejala ini yang dihadapi oleh suatu perekonomian. Dan yang kemudian sebelum tahun 1930-an ini para ahli ekonomi seperti ahli ekonomi klasik ini beranggapan bahwa full employment selalu dapat dicapai sehingga mereka tidak memperhatikan ekonomi makro. Nah, hukum C yang ada di ekonomi klasik ini menyatakan bahwa supply creates its own demand, artinya penawar itu menciptakan permintaan. Dan implikasi dari hukum tersebut ini bahwa dalam perekonomian itu tidak akan terjadi kelebihan produksi apalagi pengangguran. Nah, kalau pas akan terjadi maka sifatnya hanya sementara saja. Akan tetapi pada tahun 30-an harga turun dan terjadi kelebihan produksi sehingga terjadi pengangguran yang tidak segera hilang dan dengan sendirinya ya. Nah, pengangguran tersebut terutama disebabkan oleh adanya tidak mempunyai perusahaan, artinya tidak mempunyai perusahaan dalam hal pembayaran gaji atau upah. Hal ini disebutkan juga oleh tidak semua produksi laku terjual dan ini akan berdampak pada apa? Pada teori yang digunakan oleh klasik ini bisa dikatakan salah pada saat itu, di mana hukum sih menyatakan adalah penawaran menciptakan daripada permintaan, tapi justru di lapangan terjadi adalah pengangguran itu terjadi di mana-mana disebabkan oleh adanya gaji atau upah yang tidak terbayarkan. Di mana gaji dan upah tidak terbayarkan ini disebabkan oleh adanya semua produksi tidak laku terjual. Ada sebagian produksi itu laku terjual dan sebagian itu tidak. Nah, depresi besar jadi pada tahun 30 ini melanda hampir semua negara. Nah, peristiwa itu merupakan pukulan berat bukan saja bagi para pelaku ekonomi, melainkan juga terhadap teori ekonomi itu sendiri. Nah, di tengah kelesuan ekonomi tersebut muncullah pendapat Keynes yang sekaligus dapat dipandang sebagai resep bagi pemecahan masalah. Dia melihat sebab utama dari terjadinya kelesuan ekonomi tersebut terletak pada lemahnya dari daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi pengangguran perlu injeksi dan yang dapat dilakukan adalah pemerintah dengan defisit spending policy.
Nah, saran dari Keynes tentang campur tangan pemerintah ini memang tidak sejalan dengan falsafah ekonomi klasik yang menghendaki kebebasan dari campur tangan pemerintah. Nah, akan tetapi saran dari Keynes ini justru dapat menyelamatkan perekonomian dan juga perkembangan teori ekonomi selanjutnya. Nah, yang kemudian eh, dari hal yang perlu kita ketahui adalah tentang sasaran utama ekonomi makro. Nah, kita mau bahwa ada 5 sasaran utama dari ekonomi makro seperti tingkat pengerjaan tinggi, kemudian pencapaian stabilitas harga, kemudian pencapaian pertumbuhan ekonomi, kemudian distribusi pendapatan yang adil, dan pencapaian keseimbangan neraca pembayaran internasional. Nah, sasaran utama seperti tentang tingkat pengerjaan pengerjaan yang tinggi ya, atau istilahnya employment, ini di mana masyarakat ini selalu berusaha untuk mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu suatu tingkat di mana kegiatan terciptanya kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Kemudian pengangguran ini merupakan masalah yang sangat serius di dunia, sehingga pengangguran ini mengakibatkan hilangnya kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, penurunan derajat dan nilai kehidupan manusia. Nah, eh, secara ekonomi, pengangguran berdampak pada turunnya jumlah produksi nasional dan turunnya pendapatan, sekaligus ini akan menurunkan daripada tingkat kemakmuran masyarakat karena tidak tercukupnya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian penyediaan daripada lapangan kerja ini merupakan urusan dari swasta juga dan juga urusan dari pemerintah, di mana dari segi swasta ini bisa eh, berperan seperti membuka lapangan kerja, yang kemudian dari segi pemerintah ini bisa melalui daripada kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk terciptanya lapangan kerja, sehingga di sini peran pemerintah ini sangatlah vital dalam mengeluarkan instrumen-instrumen atau kebijakan-kebijakan di dalam terciptanya lapangan kerja. Yang kemudian stabilitas harga, stabilitas harga ini sangat penting sekali di dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau terjadinya inflasi misalnya, ini akan mengakibatkan adanya kenaikan harga umum secara terus-menerus dan akan berdampak pada beberapa hal seperti mengubah distribusi pendapatan, berpengaruh terhadap debitor dan kreditor, kemudian akan mempengaruhi efisiensi dan dalam kegiatan ekonomi, yang kemudian mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, sehingga inflasi ini harus benar-benar ditekan, karena bila inflasi tidak atau tak terkendali, maka akan mengakibatkan perekonomian menjadi rusak dan hukum permintaan dan penawaran tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Oke, di pertumbuhan ekonomi di sini kita akan melihat dari kenaikan output total satu perekonomian, atau dengan kata lain sebagai kenaikan GDP real per kapita. Apakah GDP real per kapita? Dan kita akan bahas di babak berikutnya. Nah, sini kita akan membahas poin saja. Poin yang penting saja adalah pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi sini kita bisa melihat daripada kenaikan output total suatu perekonomian, atau dengan kata lain sebagai kenaikan GDP real per kapita secara berkelanjutan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini diperlukan karena apa? Karena jumlah penduduk selalu meningkat dari tahun ke tahun, jadi produksi barang dan jasanya selalu bertambah untuk mempertahankan apa? Mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat tersebut, sehingga perekonomian ini harus tumbuh minimal sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Yang kemudian distribusi pendapatan yang adil, yang sudah didefinisikan dengan jelas ya, namun dapat dijumpai kecenderungannya dari segi distribusi pendapatan yang adil. Ini memang susah kita kendaki sebagian besar orangnya, artinya ketidakadilan pendapatan dapat dikurangi dengan pajak progresif, sehingga pajak di sini ini benar-benar instrumen yang sangat penting di dalam uh, distribusi pendapatan yang adil. Nah, apa itu disebut dengan pajak? Apakah pajak itu bisa mempengaruhi bla bla sebagainya? Nanti kita akan bahas di babak berikutnya. Nah, kemudian mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional atau NPI, di mana di sini adalah uh, yang perlu kita ketahui secara awal dulu ya, di mana NPI ini harus seimbang, harus sesuai dengan pembayaran dana ke luar negeri dan dana ke dalam negeri. Artinya tidak mengalami pergerakan atau tidak mengalami misalnya adalah penyimpangan daripada neraca pembayaran internasional.
Nah, seandainya misalnya adalah akan terjadinya defisit, artinya defisit ini mengakibatkan artinya lebih banyak pembayaran atau aliran dana keluar negeri daripada yang kita terima. Nah, sebenarnya kalau NP-nya surplus, berarti banyak aliran dana dari luar negeri sebagian akibat dari aliran modal seperti ekspor, komoditi, dan jasa. Nah, sehingga kalau kita rujuk lagi tadi, kalau impor lebih besar, maka akan mengakibatkan hal-hal seperti berikut, seperti menurunnya nilai mata uang domestik, sehingga akan mendorong inflasi, kemudian mengurangi daya tanda pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kemudian mengurangi kesempatan kerja. Dan kemudian adalah yang kita akan bahas di sini di ruang lingkup ekonomi makro adalah tentang persoalan-persoalan yang dipelajari dalam teori ekonomi makro tersebut. Seperti apa? Seperti pasar. Nah, di pasar di sini yang kita bahas di ekonomi makro ada 4 pasar sini, seperti pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja, dan serta pasar luar negeri. Di pasar barang yang akan bahas nanti adalah tentang harga umum dan GDP. Kemudian di pasar uang kita akan bahas nanti tentang tingkat bunga dan volume uang. Ya, kemudian di pasar tenaga kerja nanti kita akan bahas tentang tingkat upah rata, pengangguran, dan yang bekerja. Nah, kemudian di pasar luar negeri kita akan membahas nanti tentang neraca perdagangan, neraca penukaran atau term of trade, kemudian cadangan devisa. Dan semua hal tersebut kita akan bisa dari angka-angka statistik yang kita amati seperti sebagaimana yang saya tulis di tabel tabel ini. Ini bisa dibaca ya. Dan yang kemudian yang adalah aspek-aspek yang perlu diketahui dalam ekonomi makro. Aspek yang perlu diketahui makro pertama ada aspek dari segi masalah makro ekonomi tersebut, yang utamanya adalah tentang masalah pertumbuhan ekonomi yang tadi pernah kita bahas, kemudian masalah-masalah tidak stabilitas ekonomi, kemudian masalah pengangguran dan inflasi, dan masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kemudian aspek berikutnya tentang berbagai jenis dan data utama untuk mengamati dan menilai prestasi kegiatan perekonomian, seperti pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, yang kemudian tingkat perubahan harga, kemudian neraca perdagangan dan pembayaran yang kita bahas sebelumnya ya di slide sebelumnya tadi. Yang kemudian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan segi penawaran atau pengawasan secara langsung. Dari mana kebijakan ini akan dipakai untuk mengatasi berbagai persoalan makro yang dihadapi oleh perekonomian tersebut. Nah, ini bukan aspek-aspek yang akan diketahui, yang akan kita pelajari juga nanti di babak berikutnya di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Oke, itu penjelasan dari saya tentang ruang lingkup di pertemuan pertama kali ini. Semoga bisa dipahami. Dan ini bukan tugasnya silakan dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.